Arvina Isulfiansa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan mempresentasikan perkembangan kognitif. Yang pertama, kognitif menurut beberapa ahli. Menurut Neisser dalam bukunya Morgan, dia mendefinisikan kognisi adalah proses berpikir di mana informasi dari panca indera diolah, ditransformasi, dan diperbaiki dan digunakan. Yang kedua, menurut Chaplin, kognitif adalah suatu ranah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, dan keyakinan. Yang ketiga, menurut Sunrock, kognisi atau kognitif adalah aktivitas mental yang menjelaskan bagaimana informasi itu masuk dalam pikiran, diolah, serta dipanggil kembali untuk diingat dan digunakan dalam aktivitas. Dari sini bisa kita simpulkan kognitif atau kognisi adalah kemampuan berpikir dari seorang manusia atau individu. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif sendiri adalah aspek perkembangan manusia yang berhubungan dengan pengetahuan atau knowledge, atau yang biasa disebut dengan pengetahuan. Ada beberapa teori perkembangan kognitif. Yang pertama atau yang paling sering digunakan yaitu teori dari Jean Piaget, yang menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah bagaimana cara anak beradaptasi dan menjelaskan objek atau kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menurut Brunner, perkembangan kognitif menurut teori Brunner adalah proses berpikir dan mencipta melalui peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut Vygotsky. Dalam teorinya, dia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah proses belajar yang bisa terjadi secara efisien dan efektif apabila lingkungan tempatnya itu mendukung atau suportif terhadap proses belajar tersebut. Karakteristik perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu dalam interaksi. Setiap interaksi yang dilakukan itu didasarkan pada pola pemikiran yang bagus. Jadi kita bisa mengetahui karakteristik perkembangan kognitif dalam interaksi itu kita bisa mengetahui bagaimana individu atau anak tersebut caranya memperlakukan dan merespon orang lain itu bagaimana. Apakah dia bisa baik atau responnya itu buruk, bisa kita lihat dalam interaksinya. Yang kedua yaitu dalam penemuan identitas diri. Di sini karakteristik perkembangan kognitif bisa dilihat dia menunjukkan perilaku yang coba-coba, imitasi atau menirukan, setelah itu mengidentifikasi. Dari sini tujuannya dia yaitu bisa menemukan makna yang terbaik untuk dirinya dan membentuk bagaimana kepribadiannya. Yang ketiga dari karakteristik perkembangan kognitif dari proses adaptasi. Adaptasi sendiri adalah suatu proses penyesuaian terhadap tuntutan yang ada di lingkungan sekitarnya. Artinya, karakteristik yang didapat menghasilkan pembelajaran yang bertahap dan detail. Setelah itu, dia akan merespon setelah mengamati keadaan detail yang ada di sekitar lingkungannya.
Yang keempat yaitu pembawaan karakteristik. Pembawaan karakteristik tersebut memunculkan karakteristik yang matang. Pembawaan sendiri di sini adalah suatu sifat yang dibawa dari sejak lahir. Jadi pembawaan karakteristik individu akan menjadi kuat dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami, dan dia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Yang keempat yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif. Di sini tahap-tahap perkembangan kognitif ada beberapa teori, tapi ini saya mengambil teori yang dari Jan Piaget. Tahap-tahap perkembangan kognitif yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun atau usia bayi sampai dengan usia 2 tahun. Di tahap ini, kalau dia pada masa bayi akan ditandai dengan gerakan dan tindakan fisik. Seperti pada waktu bayi, jika kita memberikan bola pada anak bayi, dia akan berusaha untuk mendekatkan bola matanya atau dengan cara menciumnya. Jadi dia baru mengenali atau mencari informasi dari benda tersebut. Setelah itu dia akan berkembang sampai usia 2 tahun. Dia perkembangan kognitifnya, dia bisa merespon atau bisa menirukan, memanggil nama-nama yang sekiranya biasa dari orang-orang sekitar tersebut berbicaranya, seperti memanggil kata ibunya dengan mama atau dengan kata ibu. Hal itu tergantung dari orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia sering memanggil nama atau menyebut nama tersebut. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap preoperasional sendiri dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Tahap ini bisa disebut dengan tahap pemikiran awal operasional. Di sini tahap ini penalarannya sudah muncul, dan di sini seorang individu atau seorang anak tersebut juga sudah mulai memunculkan egoismenya. Tetapi dari sini mereka hanya bisa memahami kayak seperti warna. Mereka belum bisa memahami perbedaan bentuk atau ukuran. Dan dari tahap ini biasanya mereka juga mulai mengembangkan rasa bertanyanya. Seperti mereka akan sering bertanya, mengapa hal ini harus ini, harus itu, mengapa terjadi hal ini, gitu. Jadi dari tahap ini mulai muncul rasa ingin tahu yang sebesarnya, dan dia akan berusaha untuk mencari informasi. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini mereka sudah bisa mengembangkan pikirannya secara logis dan sudah bisa memahami operasi sejumlah konsep. Jadi pada tahap ini mereka sudah bisa kalau pada tahap sebelumnya mereka hanya bisa bertanya mengapa, dari sini mereka sudah mulai bisa memahami dan mereka sudah bisa menerima pengetahuan atau informasi. Dan dari tahap ini mereka juga sudah bisa belajar bertanggung jawab dan membuat komitmen. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Di tahap ini mereka sudah bisa mulai berpikir abstrak dan sudah bisa
membuat hipotesis atau kesimpulan. Jadi di tahap ini mereka sudah bisa benar-benar memahami dan sudah bisa belajar untuk memahami suatu masalah, dan mereka juga sudah bisa secara sistematis memecahkan masalahnya. Bahkan mereka juga bisa berpikir alternatif-alternatif bagaimana memecahkan masalah tersebut. Terima kasih.